Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joy Grace Bestari Simamora dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 73. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai teori kritik sastra psikologis. Apa itu teori kritik sastra psikologis? Teori kritik sastra psikologis adalah pendekatan dalam studi sastra yang menganalisis karya sastra melalui lensa, teori, dan konsep psikologi. Teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana unsur-unsur psikologis seperti kepribadian, motivasi, konflik batin, dan proses mental karakter yang berperan dalam membentuk narasi, tema, dan tokoh dalam karya sastra tersebut. Ada 4 pendekatan yang dapat dilakukan, antara lain psikoanalisis, psikohumanistik, psikologi perkembangan, dan psikologi kognitif. Teori kritik sastra psikologis membantu pembaca dan kritikus memahami dimensi psikologis yang tersembunyi dalam teks sastra, serta bagaimana hal itu mempengaruhi pembaca secara emosional dan intelektual. Selanjutnya, teori kritik sastra psikologis berfungsi sebagai pendekatan untuk menganalisis karya sastra dengan fokus pada aspek-aspek psikologis, baik dari sisi karakter dalam cerita, pengarang maupun pembaca. Beberapa fungsi utama teori kritik sastra psikologis antara lain, yang pertama, untuk menganalisis kepribadian karakter. Teori ini digunakan untuk mengeksplorasi kepribadian, motivasi, dan konflik batin para karakter dalam karya sastra. Ini dapat membantu memahami tindakan dan keputusan karakter secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua, memahami psikologi pengarang. Teori ini juga dapat digunakan untuk menelusuri bagaimana pengalaman pribadi, kondisi mental, atau keadaan psikologis pengarang tercermin dalam karya-karyanya. Yang ketiga, untuk meneliti pengaruh karya sastra terhadap pembaca. Kritik sastra psikologis dapat menganalisis bagaimana karya sastra mempengaruhi emosi, pemikiran, dan perilaku pembaca. Ini juga dapat melibatkan studi tentang bagaimana pembaca mengidentifikasi diri mereka dengan karakter atau situasi dalam karya sastra. Kemudian yang keempat, mengeksplorasi tema psikologis. Teori ini sering digunakan untuk mengeksplorasi tema-tema seperti trauma, mimpi, identitas, ketidaksadaran, dan konflik batin dalam karya sastra. Teori kritik sastra psikologis adalah pendekatan dalam kajian sastra yang memfokuskan pada analisis karakter, penulis, dan pembaca. Dalam konteks psikologis, ruang lingkup teori ini meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, analisis karakter, yaitu dengan menganalisis motif, perilaku, dan perkembangan karakter dalam karya sastra berdasarkan konsep-konsep psikologi. Penelitian ini dapat mencangkup penggalian konflik internal karakter, dinamika bawah sadar, trauma, atau mekanisme pertahanan diri. Yang kedua, psikobiografi penulis, mempelajari latar belakang psikologis penulis dan bagaimana pengalaman hidup serta kondisi mental mereka mempengaruhi karya yang mereka hasilkan. Hal ini dapat mencangkup analisis tentang bagaimana kehidupan pribadi, trauma, atau kondisi psikologis penulis yang tercermin dalam karya-karyanya. Kemudian, respon pembaca, menganalisis bagaimana teks sastra mempengaruhi pembaca dari sudut pandang psikologis. Hal ini termasuk bagaimana pembaca mengidentifikasi diri mereka dengan karakter, merasakan empati, atau merespon emosional terhadap konflik dan tema dalam sebuah cerita. Selanjutnya, struktur psikologis teks, yaitu untuk meneliti struktur naratif atau elemen-elemen simbolik dalam karya sastra yang mencerminkan konsep-konsep psikologis tertentu. Misalnya, penggunaan simbol-simbol yang mewakili ketakutan bawah sadar, keinginan tersembunyi, atau arketipe. Kemudian yang terakhir, kritik terhadap psikologi, yaitu untuk menganalisis dan mengkritisi bagaimana psikologi digunakan dalam sastra, termasuk batasan-batasan dan potensi penyalahgunaan teori psikologi dalam interpretasi teks sastra.
Teori kritik sastra psikologis sering menggunakan beberapa teknik untuk menganalisis teks sastra. Teknik-teknik tersebut meliputi yang pertama, analisis karakter untuk memeriksa perkembangan karakter, motivasi, dan konflik internal untuk memahami bagaimana karakter berfungsi dalam narasi dan bagaimana pengalaman psikologis mereka mempengaruhi tindakan mereka. Selanjutnya, penilaian psikologis, yaitu menggunakan teori psikologi seperti psikoanalisis Freud atau teori kepribadian Jung untuk menilai kejiwaan karakter atau penulis dan bagaimana hal itu tercermin dalam teks. Kemudian yang ketiga, eksplorasi simbol dan motif, menganalisis simbolisme dan motif untuk mengungkapkan bagaimana elemen-elemen tersebut berhubungan dengan keadaan mental dan emosional karakter. Selanjutnya, interpretasi konflik internal untuk menilai konflik internal yang dihadapi karakter dan bagaimana hal itu berkontribusi pada tema dan perkembangan cerita. Kemudian ada studi naratif untuk menganalisis cara cerita disampaikan, termasuk perspektif narator dan teknik penceritaan untuk memahami pengaruh psikologisnya terhadap pembaca. Jadi, teknik-teknik ini bertujuan untuk mengungkap dimensi psikologis dalam sastra dan memberikan wawasan tentang bagaimana teks mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi mental dan emosional manusia. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.